Hari ini kita hidup di dua dunia. Ada dunia yang bisa kita sentuh dan juga ada dunia yang hanya bisa kita scroll. Dan lucunya, yang tidak nyata justru yang paling mengendalikan kita semua. Media sosial bukan lagi hiburan, ia menjadi ruang hidup kedua bagi manusia. Pertanyaan besarnya adalah, untuk kita semua, apakah kita mengendalikan media sosial atau media sosial yang mengendalikan kita semua? Mari kita lihat realitas menurut data. Ada miliaran pengguna aktif media sosial di dunia ini. Salah satunya di Indonesia sendiri jumlahnya setara lebih dari separuh penduduk negeri ini. Bayangkan, tidak heran media sosial memegang peran di bidang hiburan, pendidikan, bisnis, ekonomi, budaya, sosial, serta politik. Media sosial juga mempengaruhi perilaku gaya hidup, bahkan identitas manusia sendiri. Dan ingat, konten yang paling banyak di masyarakat ialah hiburan, bukan semata-mata ilmu atau bukan petunjuk hidup. Kita semua pernah merasakan bangun pagi, yang dicari bukan lagi wudhu, tapi notifikasi HP. Kemudian istirahat 5 menit, tiba-tiba habis hanya dalam 1 jam. Contohnya, buka TikTok, ingin santai sebentar, berakhir dengan kehilangan fokus pada dunia nyata. Kita scroll, tertawa, kagum, kemudian marah, iri. Namun satu hal yang kita lupakan, informasi bukan hanya masuk ke dalam pikiran kita, ia masuk ke dalam keyakinan. Apa yang kita lihat berulang-ulang perlahan dianggap normal. Hari ini umat Islam diserang bukan hanya dengan senjata, tapi dengan narasi dan framing. Zina dianggap normalisasi, pornografi diperindah, bahkan pakaian minim disebut dengan tren. Apalagi LGBT dipromosikan sebagai keberanian atau gaya hidup hedon dianggap modern. Agama dicap kolot, ketinggalan zaman. Semua itu berlangsung melalui media sosial secara kontinu dan masif. Akibatnya bukan sedikit umat Islam yang kehilangan rasa malu, kehilangan identitas, kehilangan nilai-nilai agama tanpa sadar. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak muslim ikut terbawa arus propaganda. Bukan mengimbangi dengan opini dakwah, bukan menjadi penyerang tapi menjadi korban propaganda. Jika setiap hari kita melihat hiburan maksiat, lama-lama kita menjadi terbiasa. Jika setiap hari kita melihat syariat diserang, lama-lama kita menjadi ragu akan syariat itu sendiri. Jika setiap hari kita melihat gaya hidup bebas, lama-lama kita terpikat dengan gaya hidup tersebut. Dan itu persis seperti yang diinginkan musuh-musuh Islam. Jadi umat Islam tidak harus dibunuh, cukup dibuat tidak peduli. Nah, Islam tidak menyuruh kita meninggalkan media sosial, tapi Islam menyuruh kita menggunakannya dengan visi dan tanggung jawab keumatan. Ada 3 tugas utama. Yang pertama itu mengendalikan informasi yang kita konsumsi. Bangun filter, apakah ini fakta ataukah opini? Ini menguatkan atau merusak? Ini bermanfaat atau hanya melalaikan? Yang kedua yaitu menyebarkan pemikiran dan opini dakwah. Opini harus mengisi ruang publik atau mengisi ruang digital. Islam akan menjadi pemenang jika umatnya membela, bukan hanya sekedar memeluk. Ketiga, memiliki kesadaran umat bukan kesadaran individu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun pagi tetapi tidak memikirkan urusan umat Islam, maka dia bukan golonganku. Artinya apa? Kepedulian terhadap keadaan umat adalah kewajiban syariat. Mulai hari ini, kalau musuh Islam bisa menyebarkan konten sesat secara serius, maka kita harus menyebarkan dakwah Islam dengan lebih serius. Kalau kebatilan bisa lebih viral, maka kebenaran harus lebih viral. Gunakan pikiran kita, waktu kita, kreativitas kita, jempol kita untuk memenangkan perjuangan opini. Karena di era digital, perang terbesar bukanlah lagi di medan perang secara fisik, tapi di medan ide pemikiran. Dan siapa yang menguasai pemikiran, dia menguasai masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari kelalaian, menjadikan media sosial ladang pahala dan menjadikan kita bagian dari perjuangan meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.